Soal nomor 1. Seorang siswa mengamati tumbuhan dengan ciri-ciri akar rizoid, tidak memiliki pembuluh angkut, menghasilkan spora, generasi gametofit lebih dominan, dan umumnya hidup di tempat yang lembab. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, tumbuhan yang dimaksud adalah A. Gymnospermae, B. Angiospermae, C. Pteridophyta, D. Bryophyta, E. Cyanophyta. Mari kita ingat lagi bahwa tumbuhan tingkat rendah dibedakan menjadi tumbuhan bertalus yaitu ganggang, tumbuhan peralian yaitu lumut, tumbuhan berkormus yaitu paku. Tumbuhan lumut termasuk ke dalam kelompok tumbuhan peralihan karena akarnya masih rizoid atau semu, sedangkan batang dan daunnya sejati. Selain itu, tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut seperti ganggang, sedangkan paku sudah memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan pada soal nomor 1, maka dapat disimpulkan bahwa tumbuhan yang dimaksud adalah tumbuhan Bryophyta. Jadi, jawaban nomor 1 adalah D. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Hewan-hewan di atas dikelompokkan ke dalam filum yang sama berdasarkan ciri umum yaitu A. Peredaran darahnya terbuka, B. Tubuhnya beruas-ruas, C. Tidak memiliki tulang belakang, D. Sistem saraf tangga tali, E. Memiliki rongga tubuh atau spongosol. Secara garis besar, kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu Avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang, serta Vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Berdasarkan gambar yang ada di soal yang terdiri dari laba-laba, kelabang, kupu-kupu, kalajengking, dan udang, maka dimasukkan ke dalam kelompok Arthropoda atau hewan yang tubuhnya beruas-ruas. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 3. Perhatikan macam-macam tumbuhan berikut. 1. Pakis haji, 2. Paku, 3. Melinjo, 4. Petai, 5. Lumut, 6. Damar, 7. Pinus, 8. Palem, 9. Padi, 10. Mangga. Kelompok tumbuhan yang memiliki ciri biji tidak dilindungi daging buah, akar tunggang, alat reproduksi berupa strobilus, dan pembuahan tunggal ditemukan pada tumbuhan bernomor A. 1, 2, 3, dan 10, B. 1, 3, 6, dan 7, C. 1, 2, 5, dan 8, D. 2, 5, 6, dan 9, E. 2, 4, 7, dan 8. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta dibedakan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan berbiji tertutup atau Angiospermae. Berdasarkan pada soal di atas, tumbuhan yang memiliki ciri-ciri biji tidak dilindungi daging buah, akar tunggang, alat reproduksi berupa strobilus, dan pembuahan tunggal dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan berbiji terbuka, yaitu pakis haji, melinjo, damar, dan pinus.
Jawaban yang tepat nomor 3 adalah B. Soal nomor 4. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem suatu daerah. Usaha manusia yang bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati kecuali A. Pemuliaan bibit unggul, B. Reboisasi, C. Perburuan liar dan penangkapan ikan tanpa kenal batas, D. Pengendalian hama secara biologi, E. Penebangan hutan dengan permajaan atau tebang pilih dan tanam kembali. Berbagai jenis tanaman dan hewan yang ada di sekitar kita memberikan gambaran tentang adanya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat berkurang karena faktor alam seperti bencana alam atau bahkan sengaja dilakukan oleh manusia, misalnya pembakaran hutan. Usaha manusia yang bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati antara lain pemuliaan bibit unggul, reboisasi, pengendalian hama secara biologi, serta penebangan hutan dengan permajaan, dengan tebang pilih dan tanam kembali. Jawaban yang tepat nomor 4 adalah C. Soal nomor 5. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Peranan tikus pada jaring-jaring makanan di atas adalah A. Konsumen pertama, B. Konsumen kedua, C. Konsumen ketiga, D. Dekomposer, E. Detritivor. Kita pernah belajar mengenai rantai makanan, yaitu proses pengalihan energi yang berlangsung melalui serentetan organisme yang memakan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan. Mari kita lihat jaring-jaring makanan pada soal nomor 5. Dapat kita lihat bahwa padi berperan sebagai produsen, konsumen satu ditempati oleh tikus dan burung, konsumen kedua ditempati elang dan musang, konsumen ketiga ditempati oleh elang, serta dekomposer berupa jamur. Dapat disimpulkan bahwa tikus berperan sebagai konsumen pertama dan menempati tingkat trofik yang kedua. Jawaban yang tepat pada soal nomor 5 adalah A.